Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun berada, semoga kasih Tuhan melimpahi kehidupan kita. Kita bersama kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 24 September 2022 dengan judul Pengabdian Yesus. Ayatnya terdapat di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus memikul tanggung jawab yang sangat berat demi keselamatan manusia. Ia mengetahui bahwa kecuali ada perubahan yang menentukan dalam prinsip-prinsip dan maksud-maksud bangsa manusia, maka semua orang akan hilang. Inilah beban jiwanya dan tidak ada yang dapat menghargai beban yang dipikulnya. Sepanjang masa anak-anak, masa muda, dan masa dewasanya, ia berjalan sendirian, namun surgalah yang berada di hadiratnya. Hari demi hari, ia menghadapi pencobaan dan godaan. Hari demi hari, ia dibawa sampai berhadap-hadapan dengan kejahatan dan menyaksikan kuasa kejahatan itu pada mereka yang dicarinya untuk diberkati dan diselamatkan. Namun, ia tidak pernah gagal ataupun menjadi putus asa. Dalam segala perkara, ia menyesuaikan keinginannya dengan waktu yang ketat demi tugasnya. Ia memuliakan hidupnya dengan menjadikan segala sesuatu supaya tunduk pada kehendak Bapanya. Ketika ia masih remaja, ibunya yang menemukannya di sekolah nami-nami berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Ia menjawab, dan jawabnya adalah nada kunci pekerjaan seumur hidupnya. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Pengabdian yang sama, penyerahan yang sama, ketaatan yang sama atas tuntunan firman Allah yang dinyatakan dalam Kristus harus kelihatan pada hamba-hambanya. Ia meninggalkan rumahnya yang aman dan damai, meninggalkan kemuliaan yang dimilikinya dengan Sang Bapa sebelum dunia ada, meninggalkan kedudukannya di atas tahta semesta alam, dan rela menjadi orang yang menderita, dicobai, dan hidup di tempat sunyi, menabur dengan air mata, mengairi benih kehidupan dengan darahnya untuk dunia yang hilang. Saudara yang kekasih, umat-umat Tuhan dimanapun berada, tentu kita sangat bersuka cita dalam mendengarkan renungan ini dari firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Filipi 2 ayat 8. Inilah pengabdian Yesus Kristus, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Semoga hati kita kembali dikejutkan oleh karena mendengarkan pekabaran ini, bahwa Yesus dengan kasih yang sungguh-sungguh rindu menyelamatkan kita, sehingga dalam kerendahan hati Dia taat untuk mati bagi dosa saudara dan saya, bahkan mati dalam kayu salib sebagai orang yang paling hina. Umat-umat Tuhan yang dikasihinya, tentu inilah yang diharapkan Tuhan bagi kita, bahwa kita dapat menerima keselamatan itu. Pengorbanannya tidak menjadi sia-sia bagi kita karena sudah dicurahkan untuk penebusan kita. Biarlah kita dapat menerimanya dan kita dapat menjadi pelayan-pelayan bagi Allah dimanapun kita berada, dalam mempergunakan segenap talenta karunia yang Dia percayakan, sehingga kita dipakai untuk menjadi penyelamat jiwa. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang luar biasa terhadap kami manusia yang berdosa ini ya Bapa. Tetapi Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau menganggap kami sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berharga, dan Engkau mengasihi kami dengan pengorbanan Putra Yesus Kristus di dalam kayu salib, darah tercurah untuk menebus dosa kami. Ya Bapa, terima kasih untuk penebusan, dan biarlah kami dapat menerimanya dan menghidupkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga terang itu nyata ya Bapa,
dan banyak orang akan menyaksikan bagaimana kasih Tuhan terjadi melalui kehidupan umat-umat Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah hari ini kami akan diberkati dengan kehadiran Tuhan di tengah kehidupan keluarga, memberikan kebijaksanaan bagi orang-orang tua dalam menuntun rumah tangga supaya dapat bersuka cita dan menyembah Tuhan dalam kehidupan, dan juga membawa anak-anak, mempersembahkan mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan sorga. Memberkati juga persekutuan keluarga-keluarga di dalam gereja Tuhan, sehingga di dalam panggilan Tuhan untuk dapat menjadi murid, membawa kabar kebenaran Tuhan dimanapun berada, Tuhan akan memberkati ya Bapa, sehingga jemaat Tuhan, gereja Tuhan diberikan roh persatuan, sehingga ada sukacita kebahagiaan dalam melakukan tugas pelayanan. Utama juga melalui berkat-berkat yang Engkau karuniakan dalam kehidupan umat-umat-Mu, sehingga kami umat-Mu tetap setia juga dalam menyokong pekerjaan pelayanan Tuhan, lewat persembahan, lewat persepuluhan, lewat talenta karunia yang Engkau percayakan. Ya Bapa, biarlah kiranya semua itu akan menyegerakan kedatangan Tuhan yang kami percaya tidak akan lama lagi. Ya Bapa, memberkati orang-orang muda, teguhkan iman mereka, memberkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia, supaya mereka juga menikmati iman mereka dalam masa yang indah ini, berbahagia di dalam pengharapan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan mengampuni dosa pelanggaran kami, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.